Mari kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca dari kitab Keluaran. Kita melanjutkan pembahasan eksposisi kitab Keluaran. Pasal yang ke-20, kita akan membahas bersama-sama ayat yang ke-4 sampai ke-6. Ini merupakan ayat yang sangat padat pengertian secara biblika dan juga secara teologis. Maka kita perlu waktu yang cukup banyak untuk bisa menggalinya dengan teliti. Mari kita membaca Keluaran 20. Saya membacakan ayat yang ke-4 sampai ke-6 bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, mari kita sekali lagi mohon anugerah Tuhan memimpin, memberi firman kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mati tanpa firman-Mu. Itulah sebabnya kami mohon, berikanlah kami firman. Kami mohon Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami di ruangan ini. Kami tahu tidak satupun dari kami berhak mengenal Tuhan oleh karena dosa dan segala pelanggaran yang kami sudah lakukan. Namun kami bersyukur karena bukan saja Tuhan mengampuni kami, Tuhan juga mau memperbarui kami dan memberikan firman kepada kami. Kami mohon berkat-Mu ini, dan kiranya Tuhan berkenan memimpin hamba-Mu yang hina ini. Biarlah melalui apa yang Dia sampaikan, kami mendapatkan berkat Tuhan, oleh karena firman tiba kepada kami. Didengar oleh telinga yang Tuhan berkati, dan disimpan di dalam hati yang Tuhan perbarui. Dan biarlah melalui apa yang kami terima ke dalam hati kami, hidup kami menjadi berlimpah, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat yang keempat sangat penting untuk kita pahami dengan tepat. Karena yang dimaksudkan dengan jangan membuat bagimu patung. Yang dimaksud dengan patung adalah barang-barang yang diukir sebagai representasi ilahi. Jadi ini tidak ada kaitan dengan seni. Tuhan tidak sedang memberikan ayat anti seni di sini. Tetapi Tuhan sedang memberikan pengertian bahwa segala hal yang menjadi representasi ilahi itu dilarang. Entah saudara mengatakan, oh ini adalah patung dewa Zeus, Tuhan tidak suka. Atau saudara mengatakan, inilah Tuhanku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Inilah patungnya Allah Israel. Ini pun Tuhan tidak mau. Ketika saudara membuat Tuhan diwakili oleh gambar-gambar atau benda-benda yang terukir ini, saudara sedang menyakiti hati Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-5, bagian yang terakhir, dikatakan kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan menganggap ketika kita menjadikan semacam image, menjadi wakil dari Allah, ini merupakan tindakan membenci Tuhan. Di dalam kata yang dipakai, ini bukan cuma membenci, tetapi ini ada unsur pengkhianatan. Jadi saudara, dikatakan oleh Tuhan, aku akan menimpakan murkaku kepada orang-orang yang membenci aku. Apakah arti membenci? Arti membenci adalah mengkhianati. Arti mengkhianati adalah mengambil segala berkat yang diberikan, tapi kemudian menghancurkan hati pemberi berkat dengan mengkhianati dia dan memalingkan wajah kepada yang lain. Saudara mungkin akan mengatakan, kalau patung itu mewakili Tuhan, bukankah hati saya tetap ke Tuhan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Allah tidak mungkin diwakili oleh buatan tangan manusia. Saudara sekalian, di dalam perkembangan teologi di abad pertengahan, dari seorang bernama Thomas Aquinas, ini orang sangat-sangat penting di dalam sejarah gereja. Meskipun dia dikenal sebagai bapa teologi Katolik. Di dalam tradisi kita di Protestan, kita mungkin tidak terlalu ingin berinteraksi dengan teolog
yang disebut sebagai Bapa Teologi Katolik. Tetapi saudara sekalian, di dalam zaman Protestan, seperti dari zaman John Owen misalnya, pemikiran dari Thomas Aquinas banyak digali dan dimasukkan ke dalam kerangka berpikir dari Protestan. Jadi kita tidak bisa tutup mata dan tidak lihat berkat limpah yang Tuhan berikan meskipun melalui orang lain di dalam tradisi Kristen yang lain. Nah saudara sekalian, Thomas Aquinas mengingatkan bahwa kita tidak bisa memisahkan Tuhan, keberadaannya, dan kita tidak bisa pisahkan Tuhan dengan tindakannya. Allah mempunyai esensi atau substansi, tidak bisa dipisah dengan keberadaan eksistensialnya. Saya akan berikan sedikit waktu untuk menjelaskan hal ini. Ketika saudara bicara tentang substansi, saudara akan berbicara tentang sesuatu yang tidak akan pernah bersifat spesifik. Misalnya, kalau saudara bicara tentang piano secara substansi, secara konsep, saudara akan memahami piano di dalam substansinya. Tapi saudara tidak mungkin berbicara tentang piano secara substansi kalau saudara ingin menunjuk piano yang spesifik ini. Kalau saya mengatakan ada sebuah piano, kalau orang langsung pikir ada sebuah piano, berarti ini piano yang bersifat bagian, bukan substansi. Ini adalah piano yang ada di satu tempat, yang ada di satu lokasi, yang secara spesifik ada. Ini tidak bicara tentang substansi piano. Kalau saya mengatakan piano adalah alat musik yang mempunyai palu, yang akan memukul senar oleh karena tuts ditekan. Nah ini konseptual, ini sedang bicara substansi. Tapi kalau saya mengatakan tolong bersihkan piano itu, saya bukan sedang bicara substansi, saya sedang berbicara tentang piano yang spesifik. Nah maka kita bisa pisahkan antara substansi piano dengan piano secara spesifik. Saya bisa mengatakan piano ini suaranya cukup baik, merek apa ya? Lalu saudara keluarkan merek, misalnya Steinway and Sons. Oke lah, kita menghayal sedikit, ini bukan Steinway. Oh pianonya Steinway, warnanya hitam. Tahun produksi tahun 2000 misalnya. Nah maka saya sedang berbicara secara spesifik. Dan waktu saya berbicara spesifik, saya sedang berbicara dari aspek eksistensial, bukan substansial. Sebuah piano spesifik, ada warnanya, ada jenisnya, ada mereknya, ada lokasinya, ada cirinya. Nah ini spesifik. Tapi Thomas Aquinas mengatakan, bisakah kita berbicara tentang Tuhan dengan pemisahan seperti itu? Aku mau bicara tentang Tuhan secara substansial, bukan secara spesifik. Gak bisa. Bisakah kita bicara tentang Tuhan secara spesifik, bukan substansial? Juga gak bisa. Loh kenapa gak bisa? Karena waktu kita bicara tentang Tuhan, Tuhan berbeda dengan ciptaan. Tuhan mempunyai simplisitas. Nah, ini istilah teologis ya. The simplicity of God. Allah tidak dibagi dengan bagian-bagian, Allah tidak menjadi substansi yang punya eksistensi secara terpisah. Allah punya substansi adalah Allah punya eksistensi. Nah kalau saudara mengatakan ini kayaknya terlalu rumit ya, kurang aplikatif. Nah, kasih waktu dulu, saya akan berikan penjelasan kenapa ini sangat aplikatif. Ketika saudara mengatakan tentang piano, maka yang substansial dan yang spesifik, yang eksistensial bisa dipisah. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Maka saudara tidak akan pernah mempunyai konsep tentang Tuhan tanpa merujuk secara spesifik kepada Tuhan yang secara pribadi kita kenal. Tidak ada Tuhan secara abstrak. Saudara tidak bisa mengatakan, aku sedang berpikir tentang konsep Tuhan. Gak ada. Yang ada adalah saudara sedang berpikir tentang Tuhan yang satu itu. Allah Tritunggal yang kita sembah, yang diberitakan oleh kitab suci. Kalau saudara mengatakan, oh Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan orang Kristen begitu enggak? Enggak bisa. Kita akan mengatakan, sorry, kamu tidak bisa membangun konsep tentang Tuhan. Lalu coba memahami apakah Tuhannya orang Kristen masuk klop ke penjelasan ini. Enggak bisa sama sekali. Loh kenapa enggak bisa? Karena ketika engkau berbicara tentang Tuhan, engkau sedang berbicara tentang this God. The God of Abraham and Isaac and Jacob. Allah yang ini. Tidak ada Allah yang lain. Maka di dalam kitab suci konsep Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah yang spesifik yang diberitakan oleh kitab suci. Nah maka kalau kita berbicara tentang Tuhan, bisakah itu terjadi? Tidak. Loh bisa dong, kita sedang mempunyai konsep tentang Tuhan. Konsep Tuhan
adalah Tuhan yang asli. Karena saudara tidak mungkin membayangkan tentang Tuhan, lalu mencoba mengklopkan apakah Tuhan sesuai dengan konsep ini. Nah ini kita bisa lakukan untuk manusia. Saudara mengatakan ada manusia sejati. Lalu saudara mulai merenung, apakah Jonathan, maaf ya saya pakai namanya. Apakah Jonathan termasuk manusia sejati atau tidak? Manusia sejati punya kebenaran. Jonathan, you have righteousness? Punya, dia sangat percaya diri. Manusia sejati adil. Kamu adil tidak? Adil. Manusia sejati mau hidup suci. Kamu mau hidup suci? Mau. Berarti dia manusia sejati. Bisa ya? Tapi Tuhan bisa begitu enggak? Tuhan yang sejati itu kekal. Coba kita lihat Tuhan Alkitab kekal atau enggak. Tuhan yang sejati itu harusnya baik. Tuhan Alkitab baik atau tidak. Tuhan yang sejati itu harusnya kuat. Tuhan Alkitab kuat atau tidak. Itu tidak bisa dilakukan. Loh kenapa enggak bisa? Karena tidak mungkin ada pemisahan antara substansi dan eksistensi Tuhan. Nah ini jeniusnya Thomas Aquinas. Jadi ketika engkau membahas tentang konsep Tuhan, itu tidak ada. Engkau bisa punya konsep tentang Tuhan karena Tuhan yang sejati memberikan kepada kamu kemampuan untuk mendeskripsikan dia. Wah saudara kalau begini ya, saudara bicara ini ada reminiscence, ada sisa-sisa pemikiran dari orang namanya Anselm. Yang meskipun dikritik oleh Thomas Aquinas, tapi masih dipakai idenya. Nah jadi saudara ketika kita mengatakan, oh ada orang ateis. Kenapa dia ateis? Dia nggak percaya Tuhan. Lalu kita tanya ke dia, menurutmu Tuhan yang kamu tolak itu kayak apa? Oh aku tidak percaya Tuhan yang kamu percaya itu. Yang kayak gimana? Yang itu loh, yang maha kuasa, yang kuat, yang suci, yang adil. Nah itu saya nggak percaya. Waktu dia deskripsikan itu, dia sedang deskripsikan this God, the biblical God. Allah yang diberitakan oleh kitab suci. Sebab tidak ada Allah yang lain. Nah saudara ini pengertian sangat penting. Kalau begitu kita tidak pisahkan antara substansi Tuhan dan eksistensi Tuhan. His existence is His substance. Ini kalimat kutipan dari Thomas Aquinas. Keberadaannya adalah substansinya. Nah maka kalau kita mengatakan mari hormati Allah. Saudara nggak bisa cuma punya konsep akan Allah. Saudara harus masukkan ke dalam pengertian tentang Allah. Semua yang Tuhan nyatakan sebagai sifat dia masuk ke situ. Maka waktu kita mengatakan Allah, langsung otomatis kita ketahui. Ini sedang bicara tentang Allah yang spesifik, yang diberitahu oleh kitab suci. Allah yang suci karena dinyatakan oleh kitab suci demikian. Allah yang mulia karena dinyatakan oleh kitab suci demikian. Allah yang kuat, Allah yang adil, Allah yang kasih adanya, sebab kitab suci menyatakan demikian. Maka kita tidak mungkin bicara tentang konsep Allah, kita sedang mendeskripsikan Allah yang satu ini. Itulah pembicaraan tentang Allah yang tepat. Nah maka kalau saudara berbicara tentang Allah yang spesifik ini, Allah yang dinyatakan oleh kitab suci, saudara tidak mungkin bikin patung lalu mengatakan ini adalah Allah. Karena itu tidak mungkin. Saudara sedang membuat eksistensi yang berbeda dari substansi dan diri Allah yang sejati. Nah inilah kenapa berhala sangat menyakiti hati Tuhan. Kenapa menyakiti? Karena saudara ingin mengenal Tuhan, tapi saudara pangkas apa yang saudara rasa cocok dengan saudara. Dan saudara pisahkan itu dari substansi Tuhan. Itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Tuhan akan memandang ini sebagai tindakan kebencian. Saudara mengambil sifat tertentu dari Tuhan, tapi saudara tolak sifat yang lain. Ini merupakan tindakan kebencian. Ini adalah act of violence kepada Tuhan. Saudara akan mengatakan, mana bisa kita lakukan violence kepada Tuhan? Allah kan maha kuasa, Allah kan kuat. Mana bisa yang lemah seperti kita do acts of violence, kepada Tuhan? Enggak mungkin dong. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan menganggap itu sebagai tindakan kejahatan kepada dia. Jika engkau memilah sisi mana dari Tuhan yang saya suka dan kita tolak sisi yang lain, kita sedang menjadi musuh dia. Kita sedang membenci dia. Nah saudara ada banyak gambaran tentang hal ini. Mirip dengan misalnya seorang anak yang mengatakan kepada papanya, Papa, aku terima uang jajanmu, tapi aku tidak terima perkataanmu. Kira-kira anak ini anak yang mencintai papa atau enggak ya? Kalau saudara punya anak ngomong gini, saudara apain dia ya? Pa, with all due respect, dengan segala hormat, aku menerima uangmu, tapi maaf. Aku kurang terima kata-katamu. Waktu papa mengatakan, nak pulang sebelum jam 9. So sorry pap, aku cuma terima uang, gak terima kata-kata. Deal? Ada gak di sini papa yang bilang, deal? Kamu anak yang baik,
Baik, papa akan berhenti berkata-kata dan akan terus memberikan uang. Ada? Kalau ada ya saudara benar-benar error gitu ya. Kalau anakmu ngomong gitu, aku mau uangmu, aku nggak mau kata-katamu. Saudara akan mengatakan, kamu sedang bertindak apa? Engkau membenci saya kah? Kamu tidak suka saya, tapi masih mau terima uang saya? Kamu menerima apa yang baik dari saya, tapi engkau menolak untuk setia kepada saya. Ini sesuatu yang kejam sekali. Ini juga terjadi di dalam apapun. Saudara menerima hal yang baik dari satu orang, tapi kemudian saudara tolak hal lain yang baik, yang harusnya saudara juga temukan satu dengan orang itu. Saudara sedang bertindak kejam kepada orang itu. Nah, kita semua sedang bertindak kejam kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku terima berkat-Mu, tapi aku kurang suka sifat-Mu yang lain. Aku terima kekuatan-Mu untuk tolong saya, tapi aku kurang terima kesucian-Mu. Aku terima berkat-Mu, tapi aku kurang terima perlakuan-Mu. Ini sesuatu yang kejam. Maka saudara jangan terbiasa bilang seperti ini ya. Tuhan itu baik, tapi ada sifat Tuhan saya kurang setuju loh. Di Alkitab Tuhan kayak begini, aduh Tuhan kok begitu? Loh, memang Tuhan seperti apa yang kamu pikir? Harusnya kan Tuhan begini. Oh, jadi ada substansi Tuhan yang pisah dengan eksistensinya. Enggak mungkin. Nah, maka di dalam tradisi reform, teologi reform, menerima ini. The simplicity of God. Ini kita terima, meskipun dipopulerkan oleh Thomas Aquinas. Allah tidak bisa dipisah. Engkau tidak bisa mengatakan, saya setuju Tuhan mengampuni, tapi saya kurang setuju Tuhan menyucikan. Saya setuju Tuhan memberikan surga, saya kurang setuju dia menghukum neraka. Oh, berarti engkau terima satu aspek dan menolak aspek lain. Kenapa? Karena engkau punya gambaran tentang Tuhan yang abstrak, yang tidak real, yang gak benar-benar ada. Itu sama dengan mengatakan, saya suka Pak Jimmy yang gak terlalu panjang khotbahnya. Kalau Pak Jimmy yang panjang khotbahnya saya kurang suka. Loh, saudara gak bisa begitu, terimalah saya apa adanya. Jadi kalau hari ini panjang, terima ya. Sebab engkau jemaat yang baik. Nah, maka saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan, siapa membentuk patung, dia membenci saya. Wah, yang bentuk patung mengatakan, oh tidak Tuhan, ini saya bentuk out of respect. Saya menghormatimu, maka saya bikin patung engkau berbentuk sapi, golden calf. Saya membentuk engkau dengan badan yang kuat, dengan tanduk yang begitu perkasa, dengan badan dari emas. Ini menunjukkan aku menghormati engkau. Tuhan mengatakan tidak. Engkau hanya pilih specific traits. Hanya pilih sebagian sifat-sifatku yang cocok sama kamu. Lalu engkau buang sifat yang lain yang engkau enggak suka. Saudara, satu kali ada seorang ibu, ini cerita sangat terkenal. Saya yakin saudara pernah dengar. Tolong anaknya dari kebakaran di rumah. Ada korslet, rumah terbakar. Ada anak masih bayi ada di dalam rumah itu. Ibu anak ini terobos api, gendong anak itu, kemudian bawa keluar. Akhirnya ibu itu kena api, wajahnya sebagian terluka dengan luka bakar yang tidak mungkin sembuh. Wajahnya menjadi cacat, anak ini makin besar, dia punya pergaulan, dia ketemu teman-temannya, diajak teman-temannya ke rumah. Begitu teman-teman sampai ke rumah tanya, itu siapa ya? Kok mukanya begitu amat? Anak ini jadi malu. Dia mengatakan, pembantu dari kampung. Nggak tahu kenapa wajahnya begitu, pembantu dari kampung. Waktu mamanya dengar hatinya hancur. Anak itu nggak bisa mengatakan, Ma, saya terima engkau kok, cuma nggak terima mukamu aja. Bisa ngomong gitu? Aku tidak terima wajahmu, aku terima yang lain. Nggak bisa. Maka ketika orang mengatakan, aku terima spesifik, bagian spesifik dari Tuhan, saya tolak yang lain. Tuhan mengatakan, engkau membenci saya. Engkau membenci saya dengan tindakan seperti itu. Sebab engkau tidak mau dengar saya, engkau tidak mau menikmati pewahyuanku. Engkau tidak mau menikmati diriku seperti diriku adanya. Nah, maka saudara sekalian, Tuhan mengatakan jika engkau membenci saya, boleh dong saya juga membenci engkau. Nah, saudara jangan bilang, enggak boleh dong. Wah, kita ini selalu maunya yang enak-enak. Aku boleh benci kamu, kamu enggak boleh benci saya. Banyak orang Kristen pun bahkan seperti ini ya. Kalau saya salah, ampuni dong. Kalau kamu salah, 7 turunan. Kalau saya hutang, dihapus dong. Kalau kamu berani pinjam uang saya, bunga berbunga. Waduh, ini kejam sekali. Saudara mengatakan, aku boleh benci Tuhan. Dan Tuhan bilang, oke, kalau gitu aku pun akan benci kamu. Oh, enggak boleh dong, Allah kan maha kasih, Allah kan adil, Allah kan suci adanya. Tapi saudara jangan lupa, Allah juga adalah person yang bisa mendapatkan sakit hati dan berhak melampiaskan sakit hatinya. Di dalam sebuah relasi, saudara enggak berhak melampiaskan sakit hati kah? Kalau ada orang mengatakan, kalau ada yang salah ampuni. Ampuni adalah act of grace, bukan kewajiban. Tidak ada orang berkewajiban mengampuni, tetapi act of grace. Maka kalau Tuhan mengatakan ampunilah satu akan yang lain. Tuhan berhak menuntut kita karena dia lebih dulu mengampuni kita.
Lalu setelah dia mengampuni kita, dia akan mengatakan, I do act of grace. Saudara nggak bisa bilang ke Tuhan, Tuhan engkau punya kewajiban mengampuni saya. Enggak ada kewajiban itu. Itu sebabnya kita mesti lihat dengan adil. Jika aku melemparkan benci kepada Tuhan, bolehkah Tuhan juga melemparkan benci kepada aku? Jawabannya boleh. Dan di dalam hukum ini, di dalam perjanjian ini, Tuhan mengatakan, jika engkau melakukan tindakan ini kepadaku, ini tindakan sangat besar, maka aku akan membenci kamu, membenci keturunanmu yang berikut, membenci keturunanmu yang berikut lagi, membenci keturunanmu yang berikut lagi, dan membenci keturunanmu yang berikut lagi. Keturunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan kubenci. Dan saudara bilang, kok boleh begitu? Tuhan gak boleh begitu. Saudara, Tuhan akan mengatakan, sakit hatiku terlalu besar, maka aku akan melemparkan peringatan ini kepadamu. Jadi di sini Tuhan sedang memberitahu, ini tindakan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Jika engkau sudah menyakiti hati Tuhan, Tuhan akan tarik dirinya. Tidak mau memberkati engkau, tidak mau memberkati generasi setelahnya, tidak mau memberkati generasi dari generasi setelahnya, dan terus sampai ketiga dan keempat. Nah, ini satu pengertian yang waktu kita baca kita sangat ngeri. Oh Tuhan, Engkau bisa membuang saya. Bukan cuma membuang saya, membuang generasi di bawah saya. Bukan cuma itu, membuang terus generasi sampai generasi keempat. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Dan di dalam anugerah Tuhan, Tuhan menarik hukumannya. Tidak menjalankannya ketika ini terjadi. Saudara perhatikan baik-baik, ini penting sekali. Ketika kita membaca kitab Hakim-Hakim, dikatakan orang Israel menyembah Baal. Orang Israel menyembah berhala. Orang Israel membuat patung. Apa yang terjadi? Tuhan kirim hukuman kepada satu generasi ini. Dan generasi ini dapat hukuman. Muncul orang-orang dari Amalek. Muncul orang-orang Moab. Muncul orang-orang Kanaan. Menindas mereka. Dan mereka berdoa, Tuhan ampuni kami, kami sudah bersalah. Apakah Tuhan jalankan ini? Tuhan bilang, tunggu ya. Berdasarkan hukum Taurat, tunggu generasi ketiga sampai keempat. Tidak. Tuhan langsung ampuni mereka. Jadi saudara bisa lihat tindakan dan janji beda. Tuhan kasih janji, deal yang ketat sekali. Tapi Tuhan menjalankannya dengan sangat longgar. Tuhan mengatakan di dalam ucapan mulutnya lewat Musa kepada Firaun, jika engkau menolak bangsa Israel pergi, saya bunuh anak sulungmu. Apakah Tuhan langsung bunuh anak sulung? Tidak, Tuhan kasih 9 peringatan. Tuhan beri 9 peringatan baru anak sulung dibunuh. Tuhan punya keketatan aturan begitu tinggi menunjukkan hatinya di situ. Saudara menyakiti hati Tuhan dengan sangat sehingga Tuhan mengatakan, saya akan hukum generasi ketiga dan generasi keempat setelah engkau. Karena saya sangat sakit hati. Tapi ketika itu benar-benar terjadi, generasi pertama belum lewat. Mereka berseru mengatakan, Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan mengirimkan kebebasan bagi mereka. Saudara, banyak orang deal di awalnya gak jelas, tapi pelaksananya jadi ketat ya. Ini yang terjadi kalau saudara, pinjol. Pinjos. Pinjol kan online, kalau pinjos itu onsite, katanya begitu. Deal awalnya gak jelas, oh gampang kok, gampang. Orang itu kalau udah serakah ya, nalarnya hilang. Orang kalau udah mau cepet kaya, gak mikir lagi. Banyak kita mungkin seperti itu. Kalau sudah ingin sesuatu, tidak lagi pikir. Otaknya ditidurkan. Nah maka saudara sekalian, banyak kali jebakan terjadi seperti itu. Di depan begitu longgar, gampang. Tapi ternyata belakangan sangat sulit. Pak Tong pernah mengingatkan ketika ada satu deal mau cari tempat. Yang punya tempat mengatakan, gampang. Pak Tong bilang, yang bilang gampang itu yang paling sulit. Nanti gimana? Gampang. Nah saudara, setelah ini jangan gampang-gampang bilang gampang ya. Ini gimana urusannya? Gampang. Benar, abis itu yang paling sulit yang bilang gampang. Nah Tuhan gak seperti itu loh. Waktu janji dengan Israel dia gak bilang gampang. Tuhan, umpama kami salah gimana? Salah kan manusiawi. Manusiawi. Gampang, enggak. Tuhan mengatakan, saya kasih tahu sakit hatinya saya kalau kamu lakukan ini ya. Aku beritahu betapa sakit hatiku kalau engkau melakukan ini. Saudara jangan punya Allah stoik. Seolah-olah Tuhan itu, dia akan maha kuasa. Karena dia maha kuasa. Dia tahu segala sesuatu. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha hadir. Dia pasti tidak akan terganggu dengan kita. Ini adalah konsep deis. Ini konsep dari Epikuros misalnya di abad yang kedua sebelum Masehi. Dia mengatakan Tuhan itu terlalu agung. Dia tidak mungkin terganggu dengan engkau. Gambarnya seperti apakah saudara pernah terganggu dengan kecoa di rumah?
Di rumah ada kecoa ya? Enggak ya, enggak, bersih sekali ya. Enggak mungkin. Ada orang mengatakan dari 0 kecoa yang saudara saksikan itu mungkin ada 100 yang tersembunyi. 1 bukan 0, sorry. 1 kecoa mewakili 100 gitu. Nah saudara, kalau ada kecoa di rumah saudara bertengkar satu sama lain, apakah saudara akan terganggu? Saudara nggak bisa tidur atau minta konseling ke pendeta, Pak Pendeta saya mau konseling. Kenapa? Ini loh kecoa-kecoa di rumahku nggak bisa tenang hidupnya, berantem, perang. Gimana ya supaya kecoa damai? Nggak ada. Saudara kecoa mau ribut, mau damai, saudara nggak peduli. Itu kecoa kok. Nah maka kalau Tuhan lihat kita, bukankah kita rendah? Masa sih dia peduli kita? Kalau kita ribut satu sama lain, masa dia peduli? Kalau kita tidak mau menyembah dia, masa sih dia terganggu? Tapi Tuhan mengatakan, aku sangat sakit hatinya. Jika engkau melakukan ini, engkau membenci aku. Dan jika engkau membenci aku akan balik membenci kamu. Aku akan menghukummu, menghukum generasi selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Inilah pernyataan sakit hatinya Tuhan. Jangan bilang Tuhan gak berhak sakit hati ya. Saudara tidak bisa menentukan Tuhan itu seperti apa secara abstrak, gak mungkin. Saudara hanya bisa mendeskripsikan Tuhan yang asli itu seperti apa. Dan Tuhan sudah mengungkapkan, aku seperti ini. Jika engkau mengkhianati saya akan sangat sakit hatinya. Tapi ketika itu terjadi, deal Tuhan begitu berat, tapi tindakan Tuhan begitu penuh kemurahan. Israel menyembah berhala, Tuhan kirim hukuman. Setelah itu mereka bilang, Tuhan ampuni. Tuhan tidak tunggu generasi kelima, Tuhan ampuni mereka saat itu juga. Waktu mereka mengatakan, Tuhan, di Taurat dikatakan engkau akan membalaskan kesalahan kepada keturunan ketiga dan keempat. Kok Tuhan tidak langsung balas? Tuhan kok tidak balaskan? Kok Tuhan ampuni kami? Kenapa Tuhan tidak tunggu sampai generasi ketiga keempat dihukum dulu, baru Tuhan bebaskan Israel? Tuhan bilang, karena aku beranugerah. Anugerah selalu melampaui semua aturan yang sudah dibuat di depan. Tapi jangan remehkan aturan yang dibuat di depan, karena ada anugerah. Anugerah tidak seharusnya membuat kita meremehkan deal di depan. Tuhan beri anugerah, jangan remehkan sakit hati Tuhan. Karena sakit hati Tuhan tetap sama. Waktu Israel menyembah berhala, sakit hati Tuhan sangat besar. Dan mereka teriak, Tuhan ampuni kami. Tuhan tergerak oleh belas kasihan, tapi jangan lupa sakit hatinya yang besar. Pikirkan apa yang jadi perasaan hatimu. Kalau anakmu terima semua uangmu, tapi menghina semua perkataanmu. Kalau anakmu mengambil semua uangmu, tapi menolak untuk menganggap engkau ada. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan inilah yang kita lakukan kalau kita membentuk image dan sujud menyembah kepadanya. Waktu kita mengatakan, ini kan Tuhan. Tuhan bilang gak bisa. Engkau pilih sifatku, lalu engkau kanonkan itu di dalam bentuk image. Dan engkau abaikan sifat yang lain daripadaku. Itu menyakitkan hatiku. Nah saudara, kita akan lihat. Tuhan menyatakan sakit hatinya seperti ini. Tapi kemudian Tuhan memberlakukan sesuatu yang sangat unik. Di dalam kitab suci, ini sesuatu yang sangat mengherankan ya. Tuhan justru baru menghukum. Kalau generasi sudah 3 kali, 3 dan 4 masih terus melawan dia. Ini mengagetkan sekali. Tuhan mengatakan, jika engkau mengkhianati saya hukum sampai generasi keempat. Tapi pada faktanya, waktu ada generasi Israel utara menyembah berhala, Tuhan hukum, Tuhan bilang saya tunda deh. Siapa tahu generasi berikut bertobat, saya tidak hukum dulu. Generasi berikut bertobat tidak, masih menyembah berhala. Tuhan hukum, Tuhan bilang saya tunggu dulu sampai generasi berikut. Jadi bukannya Tuhan hukum 3 sampai 4 generasi. Tuhan tunggu 3 sampai 4 generasi. Sudah tunggu 3 sampai 4 generasi masih menyembah berhala. Tuhan perpanjang penantiannya. Tapi saudara jangan mengatakan Tuhan perpanjang penantian. Oke lah, thank you. Jangan bilang begitu. Karena selagi Tuhan memperpanjang penantiannya, selagi itu juga hatinya terus disakiti. Dia memperpanjang penghukuman, menunda penghukuman sambil terus menahan sakit hatinya. Bagaimana tidak sakit hati? Tuhan tetap memberikan hujan kepada Israel. Tuhan tetap memberikan hasil tanah kepada mereka. Tapi yang mereka hasilkan kekerasan semata-mata. Mereka melakukan ketidakadilan, mereka menyembah berhala, mereka menghina Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan terus baik, terus baik, terus baik. Dan mereka terus jahat, terus jahat, terus jahat. Dan Tuhan tahan. Tuhan mengatakan kepada dirinya, ini tidak tercatat dalam Alkitab, tapi kita bisa asumsikan seperti itu. Aku tahan dulu murkaku, jangan marah dulu. Tunggu, siapa tahu generasi berikut ada yang baik. Generasi berikut muncul melanjutkan penyembahan berhala dari nenek moyangnya. Dari papa mamanya yang bodoh itu. Dari orang tuanya yang kejam itu. Mereka melanjutkan penyembahan berhala. Dan Tuhan mengatakan, saya sakit hati. Tapi saya tunggu.
Mungkin generasi yang berikut akan muncul perubahan. Mungkin ada pertobatan. Mungkin ada orang membalikkan seluruh Israel menjadi penyembah Allah yang sejati. Tapi itu terus tidak terjadi. Maka tiba saatnya Tuhan mengatakan, saya tidak bisa tahan sakit hatiku lagi. Aku akan bangkitkan Asyur. Dan mereka akan menghancurkan umat yang harusnya menyembah aku. Maka Asyur muncul. Sanherib menghancurkan begitu banyak kota-kota di Israel Utara. Dan memperlakukannya dengan sangat kejam. Waktu Israel mengatakan, Tuhan kenapa kami dibinasakan? Tuhan akan mengatakan, harusnya ini terjadi generasi demi generasi sebelum kamu. Tapi kenapa baru terjadi sekarang? Karena Tuhan bersabar menanggung sakit hatinya. Nah maka saudara, hukum di pasal 20 ini memberikan gambaran seperti apa perasaan hati Tuhan. Tapi kitab sejarah yang menyusul menunjukkan gambaran tentang betapa besar kesabaran Tuhan. Betapa besar kesabarannya memikul sakit hati, dibenci oleh umatnya sendiri. Di seluruh bumi Tuhan cuma punya satu umat yaitu Israel di perjanjian lama. Dan di seluruh bumi yang membangkitkan sakit hati Tuhan, Israel lebih daripada bangsa-bangsa lain. Tuhan mengatakan ketika orang Kanaan melakukan apa yang kamu lakukan, saya sudah binasakan mereka di bawah Yosua. Tapi ketika engkau melakukan apa yang orang Kanaan lakukan, aku menahan diriku dan menantikan pertobatanmu. Saudara, selama ini Tuhan menantikan engkau bertobat juga. Saudara, mari sadari apa yang kita lakukan. Jika engkau terus membuat Tuhan sakit hatinya, jangan biarkan sampai sakit hatinya akhirnya dicurahkan dalam bentuk hukuman kepadamu. Bertobatlah hari ini. Dan mengatakan, Tuhan, jika kesabaranmu yang besar engkau extend kepada saya sampai detik ini, hari ini saya mau kembali kepadamu. Hari ini saya mau bertobat kepadamu. Hari ini saya akan tinggalkan dosa-dosa saya. Saya tidak tahu dosamu apa, tapi engkau tahu dosamu apa. Saya tidak tahu apa yang engkau masih simpan di dalam hatimu yang membuat Tuhan benci kepadamu. Tapi engkau tahu apa itu. Mari hari ini buang semua. Jika masih ada sisa, korek keluar dan buang jauh-jauh. Jika engkau masih simpan dosamu, jika engkau masih simpan itu di dalam hati pikiranmu, orang lain tidak tahu. Istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, anakmu tidak tahu. Tapi Tuhan tahu dan sakit hati. Mau sampai kapan kau terus bikin Tuhan sakit hati dan bikin dia tahan sakit hatinya. Jangan pancing murka Tuhan. Hari ini bertobat, hari ini tinggalkan dosa, hari ini ubah hidup, hari ini tata ulang hidupmu. Saya minta saudara memberikan deskripsi yang jelas tentang kesalahanmu kepada dirimu sendiri. Jangan abstrak, oh Tuhan aku orang berdosa, siapa yang gak tahu. Beritahu apa dosamu secara spesifik kepada Tuhan. Beritahu kepada dirimu. Remind yourself how sinful you are with your specific sins. Dengan dosa-dosamu yang spesifik. Nyatakan, aku orang yang melakukan ini, dan ini. Aku orang yang menyimpan perasaan ini, pikiran ini, dan juga niat ini di dalam hati. Dan jika kita simpan itu di dalam hati, sekarang kita korek keluar dan mengatakan, Tuhan, selama ini engkau menahan murka karena saya seperti ini. Saya akan tinggalkan. Saya akan buang, hari ini saya kembali kepadamu, mau hidup suci. Supaya Tuhan lega, Tuhan senang hatinya, Tuhan berbalik dari murkanya dan mengampuni kita. Tiap-tiap minggu ada doa pengampunan, tapi seringkali doa pengampunan menjadi sesuatu yang sifatnya kosong dan abstrak. Karena kita tidak pernah benar-benar mengiris hati, keluarkan boroknya dan menyadari ini loh dosa saya. Ini loh yang bikin hati Tuhan sakit. Inilah problem yang terus menerus ada dalam hidup saya. Saya mohon Tuhan ampuni karena saya akan buang hal-hal ini. Nah maka saudara ketika Tuhan mengatakan jika engkau menyakiti hatiku, aku berhak balas sampai keturunan ketiga bahkan keturunan keempat. Tetapi jika di antara keturunan ketiga keempat itu ada orang kembali kepadaku, aku tidak bisa menahan hatiku. Nah ini hal indah sekali. Tuhan bisa tahan murkanya. Tapi Tuhan tidak bisa tahan belas kasihannya. Mari mengemis belas kasihan Tuhan. Jika ada ribuan orang, siapapun di dalam generasi manapun, mengatakan Tuhan kasihani aku, maka hatinya akan hancur oleh belas kasihan dan dia akan mengampuni. Saudara, Daud mengerti hal ini. Daud mengerti dengan seimbang. Sehingga dia tahu betapa besar dia sudah menyakiti hati Tuhan ketika dia berkhianat kepada Tuhan. Ketika Nabi Nathan mengatakan, engkaulah orang berdosa yang dimaksudkan oleh perumpamaan saya. Daud langsung mengatakan, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mengerti yang dilakukan menyakiti hati Tuhan.
tapi dia juga mengerti betapa besar belas kasihan Tuhan. Dia tahu Tuhan tahan murkanya, tapi dia tahu Tuhan tidak akan sanggup tahan belas kasihannya. Maka dia datang ke Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Oh Tuhan, kasihani aku. Aku ini berdosa bukan karena aku lalai, bukan karena aku terpleset, bukan karena aku khilaf, bukan. Aku berdosa karena dari kandungan ibuku aku sudah cemar. Dari lahir aku sudah berdosa. Dan aku bertumbuh sebagai orang yang kejam, yang jahat, dan yang punya segala potensi untuk menyakiti hatimu di dalam hati saya. Tetapi sekarang saya datang kepadamu memohon, kasihani saya, ampuni saya, jauhkanlah hukumanmu dari saya. Dan Tuhan dengar doa ini. Maka saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat ini, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Kepada siapa? Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Oh, jadi orang yang sempurna, orang yang terus jalankan perintah Tuhan. Bukan. Tuhan mengatakan kalimat ini di dalam konteks sudah ada penyembahan berhala. Loh, konteks penyembahan berhala? Ya, sudah ada konteks penyembahan berhala. Tuhan menimpakan murkanya, sudah ada pelanggaran dan Tuhan lihat. Di tengah-tengah yang berlaku melanggar. Di tengah-tengah budaya rusak. Di tengah-tengah kelompok umat yang sudah mengkhianati Tuhan. Tuhan melihat ada orang yang mau kembali kepada dia. Mau berjanji. Tuhan, saya mau berpegang pada perintah-Mu. Saya mau belajar mengasihi Engkau. Saya akan berhenti mencium berhala. Saya akan berhenti sujud di kuil dewa-dewa lain. Saya akan buang, saya akan kembali kepadamu. Saya akan mengasihi Engkau. Saya akan menjalankan perintahku. Itulah orang yang dimaksud. Saya akan jalankan perintah-Mu. Itulah orang yang dimaksud. Tuhan tidak mengatakan, saya mau cari siapa yang gak pernah gagal. Aku mau cari siapa yang gak pernah berdosa. Aku mau cari siapa yang sempurna. Tidak. Tuhan mengatakan, dari budaya rusak, aku menantikan ada orang-orang yang kembali kepadaku. Di sini kita dapat pengertian yang indah sekali tentang membuat kebudayaan. Bagaimana kebudayaan dibangun. Saudara sadar tidak, kebudayaan hanya mungkin dibangun dari belas kasihan Tuhan. Semua bangsa yang memulai kebudayaannya dalam penyembahan berhala adalah bangsa yang akan bunuh diri. Nah saudara, ironisnya ini disadari oleh seorang namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche di abad yang ke-19 menulis tentang satu pengertian yang sangat-sangat sering disalah mengerti. Yaitu tentang Tuhan sudah mati. God is dead. Nah ini pengertian sering disalah mengerti. Disalah mengerti apa? Disalah mengerti bahwa Nietzsche senangnya Tuhan mati. Oh Tuhan sudah mati. Hore aku bebas. Bukan. Dia mengatakan bahwa seluruh budaya Eropa yang bagus. Ini dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Iman Kristen bikin Eropa dibangunkan. Iman Kristen bikin Eropa punya etika. Iman Kristen bikin Eropa punya kemajuan teknologi modern seperti yang dikenal pada zaman dia. Tetapi iman Kristen ini mulai ditinggalkan. Kenapa mulai ditinggalkan? Karena orang mulai sadar Tuhan itu enggak ada. Nah Nietzsche sendiri seorang ateis. Dia tidak percaya ada Tuhan. Tapi dia sadar yang bikin budaya bagus adalah orang-orang yang percaya Tuhan itu ada. Jadi ini sesuatu apa? Ilusi atau apa? Bagaimana Eropa bisa dibangun oleh orang-orang yang percaya Tuhan? Loh, katamu Tuhan gak ada, aku sih gak percaya Tuhan ada. Kalau begitu ini budaya apa? Ini budaya dibangun oleh orang yang mencintai Tuhan. Budaya dibangun oleh orang yang percaya Tuhan. Budaya dibangun oleh orang yang menyembah Tuhan. Loh kalau begitu Tuhan ada? Enggak, Tuhan gak ada. Loh terus ini gimana? Ini dibangun oleh orang yang percaya Tuhan ada. Tapi kan Tuhan gak ada. Nah itu, begitu orang sadar Tuhan gak ada, kebudayaan ini akan hancur. Maka Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati dan kita sekarang menghadap laut dan laut itu buruk. Kita sekarang menghadap laut, kita akan berlayar dan kita tidak tahu kita mau kemana. Nietzsche mengatakan Eropa sudah akan hancur. Dia menjadi seperti nabi ya, meskipun ateis. Mungkin kayak Bileam cuma versi ateis. Dia bisa meramal Eropa akan hancur dan benar Eropa menuju kehancuran. Yang bagus di Eropa itu apa? Saudara kalau pergi ke Eropa yang bagus itu museumnya, bangunan lamanya, sejarahnya. Dulu mereka bagus, sekarang mereka busuk. Dulu mereka indah, sekarang mereka tidak ada apa-apanya. Kalau saudara mengatakan, ayo kita pindah aja ke Eropa, Eropa lebih bagus. Enggak, saya percaya Indonesia adalah yang paling mungkin untuk memunculkan kebudayaan Kristen di suatu saat yang akan datang nanti. Harap Tuhan berkati dengan cara ini, asal saudara benar-benar mau berjuang, mau datang kepada Tuhan minta belas kasihan, dan mau hidup suci di hadapan Dia.
Nah, Nietzsche mengatakan, Tuhan sudah mati. Kalau begitu kebudayaan ini tidak akan bertahan, akan hancur. Dan kita sedang berlayar menuju ketidakpastian. Gelap dan akan rusak, runtuh. Semua dibangun di dalam kepercayaan kepada Tuhan yang ternyata tidak ada. Tuhan sudah mati, kita sudah membunuh dia. Dan sekarang kita berada di dalam keadaan tidak menentu, berlayar menuju kepada kebinasaan sendiri. Bisa ditafsirkan seperti itu. Nah, maka saudara sekalian, budaya tanpa Tuhan itu budaya bunuh diri. Kalau saya katakan tadi, Tuhan tidak bisa dipisahkan dari Allah Alkitab. Dan Allah Alkitab tidak mungkin dipisahkan dari sifat-sifatnya. Dan sifat-sifatnya tidak mungkin dipisahkan dari perkataannya. Dan kita percaya Allah itu baik, Allah itu suci, Allah itu adil. Maka karena dia adalah Allah yang baik, Allah yang suci, Allah yang adil. Dia adalah Allah yang akan bertindak baik, bertindak suci, bertindak adil. Dan karena dia adalah Allah yang baik, yang suci dan yang adil. Dia adalah Allah yang akan memperkataan perkataan baik, perkataan suci dan perkataan adil. Dan jika dia memperkatakan perkataan yang baik, yang suci dan adil, maka perkataannya bisa dipegang untuk membangun kebudayaan. Di dalam kebudayaan inilah ada keadilan, ada kesucian, dan ada kebaikan. Saudara mau membangun budaya di dalam konsep Allah yang abstrak, silakan. Itu tidak mungkin berhasil. Bisakah orang Mesir membangun budaya dari kebudayaan mitologi berhala mereka? Berhala mengerikan, berhala lebih penting daripada jiwa manusia. Saudara, di dalam budaya Mesir ada yang namanya Dewa Sobek. Dewa Sobek itu kepalanya buaya dan hobinya memang nyobek-nyobek. Dia sobek-sobek orang. Kalau ada orang digigit buaya, buayanya tidak boleh dimatikan. Karena buaya itu dewa kok, manusia itu bawahan. Jadi kalau saudara ada di dalam budaya seperti ini, engkau digigit buaya, yang lain cuma bisa nonton. Umpama jangan Jonathan lah ya. Jangan. Umpama saya digigit buaya contohnya. Maka orang akan mengatakan, oh, Pak Jimmy digigit dewa sobek. Pak Jimmy relakanlah dirimu, ini suatu kehormatan bagimu. Disobek-sobek oleh sobek. Kiranya engkau mengalami kematian yang mulia. Disobek-sobek oleh sobek. Saya bilang enak aja gantian. Saya nggak mau kemuliaan seperti ini, saya mau hidup hina gitu ya. Silakan yang mau hidup mulia gantikan posisi saya di mulutnya sobek. Nah, kalau buaya jadi berhala, saudara bisa bikin budaya apa di sini ya? Budaya di mana semua yang mulia itu dari buaya. Tapi orang yang menyelidiki buaya akan heran, buaya nggak bagus kok. Buaya itu makhluk yang aneh, yang bodoh. Maaf kalau di sini ada pencinta buaya. Yang punya sifat begitu tidak ada perasaan apapun. Satu kali ada seekor buaya dikasih makan. Buaya mau tangkap makanan, gigit kaki temannya. Dia sudah gigit, buaya punya kebiasaan untuk putar-putar badannya untuk menghancurkan mangsanya, untuk menenggelamkan mereka. Maka setelah dia gigit, dia putar-putar badannya. Dia gigit kaki temannya. Begitu kaki temannya lepas karena digigit oleh dia. Dia telan kaki temannya dan kemudian dia lihat temannya, dia mau gigit kaki satunya lagi. Bayangkan kalau budaya kita di bawah budaya penyembahan dewa sobek. Saudara akan saling menyobek gigit tangan temanmu. Budaya ini nggak bisa dibangunkan. Saudara mau bangun budaya di bawah apa? Budaya Yunani yang agung itu. Kan Yunani ada dewa Athena, ada dewa yang mempunyai kemampuan untuk mempunyai hikmat, berburu dan lain-lain. Tapi saudara silakan pelajari mitologi Yunani. Saudara akan sadar seperti Sokrates sadar. Mitologi Yunani memberikan tempat sangat longgar untuk ketidaksetiaan, untuk kecemaran, untuk kebusukan, untuk penipuan, untuk kelicikan, pembalasan, kejahatan, kesadisan, dan pelanggaran kemanusiaan yang sangat banyak. Engkau mau bangun kebudayaan dari budaya seperti ini. Jika mau, saudara akan menghancurkan kebudayaan. Lalu dari budaya apa kita bangun? Dari budaya sekuler, orang modern mengatakan. Sudahlah jangan bertuhan, kita bangun budaya dari sekularisme. Kita tidak perlu bertuhan, kita bisa bangun kebudayaan tanpa Tuhan. Enggak mungkin. Karena jika engkau tidak mau membangun kebudayaan dari narasi Tuhan, engkau akan bangun kebudayaan dari narasi manusia. Dan narasi manusia sama parahnya dengan narasi dewa-dewa itu. Saudara mau manusia dijadikan standar, manusia itu hobinya menghancurkan satu sama lain. Saudara tahu di Perang Dunia ke-1 atau Perang Dunia ke-2, belum ada peraturan mengenai collateral damage. Belum ada peraturan, ada tempat tidak boleh dibom, semua tempat boleh dibom. Saya pernah diskusi dengan satu orang, kenapa Tokyo tidak dijadikan sasaran untuk bom atom. Bom atom itu direncanakan dijatuhkan di beberapa kota, akhirnya terakhir Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa Tokyo tidak masuk? Karena Tokyo sudah sangat hancur oleh pemboman dari bom-bom biasa, bukan atom. Sudah nggak ada gunanya lagi bom kota yang sudah porak-poranda.
Dan kalau orang lihat Tokyo pada waktu Perang Dunia Kedua, orang akan teteskan air mata. Tapi sambil teteskan air mata sambil ingat, ini Tokyo yang punya adalah negeri Jepang. Dan Jepang sangat kejam ketika mereka menghantam negara-negara lain. Indonesia punya perasaan hati kalau saudara baca sejarah. Dari penjajahan yang lama, baik dari Portugis, sempat Inggris dan juga Belanda. Wah, Indonesia tuh bergaulnya lumayan ya. Portugis, Inggris, Belanda. Tapi mereka umumnya mengatakan 3 tahun lebih di bawah Jepang jauh lebih menyakitkan ketimbang yang lain. Ini bangsa juga jahat, diperlakukan jahat. Kita jadi bingung, bolehkah seperti ini? Bolehkah peperangan terus terjadi? Satu menghantam yang lain balas. Ini semua bikin bingung. Banyak orang mengatakan Israel kejam karena menyerang Palestina. Israel mengatakan, kenapa waktu kami adakan festival, ada orang bunuh, tembak begitu banyak orang, culik begitu banyak orang, masa kami nggak boleh bela diri? Kita akan mengatakan cerita manusia parah ya, sama parahnya dengan cerita dewa-dewa. Jadi budaya modern, budaya sekuler tidak mau bertuhan, kalau begitu terapkanlah cerita manusia dan kau akan sama hancurnya. Satu-satunya alasan kenapa ada budaya-budaya baik di bumi, adalah karena Tuhan masih menopang mereka. Loh, kenapa Tuhan topang? Bukankah mereka menyembah berhala? Iya. Dan dari sakit hati Tuhan, Tuhan tetap menopang. Meskipun sakit hati, dia masih menopang. Inilah Tuhan yang saya mau jadi landasan bagi budaya saya. Tuhan yang menopang meskipun dia sakit hati. Tuhan yang mampu tekan sakit hatinya dan memberikan anugerah dan pengampunan ketimbang membalaskan murkanya. Ini Tuhan yang saya kenal, ini Tuhan yang saya mau menjadi landasan budaya. Maka saudara sekalian, mari bangun kebudayaan seperti ini. Dan herannya, Tuhan justru mengatakan atau menyatakan di dalam fakta sejarah, budaya yang pernah setia kepada Tuhan, Tuhan bisa pertahankan sampai 3 dan bahkan 4 generasi. Kalau sudah bilang Eropa sudah lama sekuler, ya, kenapa masih bagus? Tuhan masih pertahankan mereka. Mereka pernah menyembah Tuhan, mereka pernah menerapkan prinsip Kristen, dan Tuhan akan mengatakan, saya akan tahan budaya kacaumu selama 3 sampai 4 generasi. Jadi ketimbang menjalankan ayat yang ke-5, Tuhan justru membalikannya. Di dalam ayat ke-5 dikatakan, jika engkau menyembah berhala, saya hukum kamu, saya hukum generasi setelah kamu, saya hukum generasi kedua setelah kamu, saya hukum generasi ketiga setelah kamu, saya hukum generasi keempat setelah kamu. Tapi fakta di dalam sejarah berbicara lain. Tuhan mengatakan, kamu pernah menyembah aku, kamu pernah menerapkan kekristenan, saya akan bersabar kepada generasi kedua. Saya akan bersabar kepada generasi ketiga. Saya akan bersabar kepada generasi keempat. Tapi jika engkau masih terus kacau, aku akan biarkan generasi kelima hancur. Nah, maka inilah yang menjadi sesuatu yang indah sekaligus ancaman yang mengerikan, peringatan yang mengerikan. Jika kebudayaan kita belum Kristen, mari pamerkan kebudayaan Kristen. Jika kebudayaan Kristen sudah dipamerkan, Tuhan akan menolong kebudayaan ini bertahan di dalam generasi demi generasi selanjutnya. Mari doa supaya bangsa Indonesia kenal kekristenan, kenal Injil, kenal prinsip keadilan, kenal prinsip belas kasihan, kenal prinsip pantas tidak pantas, kenal prinsip suci, kenal prinsip belas kasihan. Dan kita harap Tuhan izinkan ada satu generasi emas di mana kekristenan diterapkan dari ujung ke ujung dari bangsa ini. Saya tadi setelah kebaktian satu bicara dengan Pak Matthew dan Bu Alisa. Saya mengatakan, Bapak dan Ibu lebih cinta Indonesia dari kami orang Indonesia. Mereka kunjungi tempat-tempat yang kita pun gak tahu ada di peta. Waktu tadi tunjukkan tempat itu, siapa yang tahu tempat itu? Mereka tahu, kita tidak. Mereka lebih cinta Indonesia dari kita loh. Nah saudara, kalau kita mau mencintai bangsa ini, mari kita minta Tuhan, izinkan ada generasi di mana bangsa ini kenal kekristenan. Di mana bangsa ini mempraktekkan kekristenan. Di mana bangsa ini mengubah seluruh fondasi hukum, fondasi pemerintahan praktis, fondasi pengaturan warga di dalam prinsip Kristen yang jelas. Mungkinkah ini terjadi? Sangat mungkin. Saudara tahu di dalam prinsip pembentukan negara kita waktu merdeka ada banyak prinsip Kristen masuk secara subtle. Harap kita makin berjuang untuk bangsa ini. Makin mengerti bagaimana menawarkan Injil dan kekristenan kepada bangsa ini. Dan jika Tuhan izinkan bangsa ini menjadi bangsa yang tunduk kepada Kristus, Tuhan akan jaga generasi demi generasi selanjutnya. Meskipun generasi selanjutnya mungkin mulai melupakan Tuhan, Tuhan akan sabar dan topang dan tahan. Namun kita punya tugas, di generasi ini adalah waktu jagamu. Saudara punya waktu jaga cuma bisa sekarang. Saudara gak bisa bilang, aku akan bikin Indonesia kenal Tuhan 500 tahun dari sekarang. Itu berarti hantumu bukan kamu. Karena kamu sudah mati, nanti kamu gentayangan Injili orang, gak mungkin.
Jadi sekaranglah waktu jaga kita. This is your watch hour. Inilah waktu jagamu. Engkau ditugaskan berjaga di Indonesia. Kapan? Tahun-tahun ketika engkau hidup. Maka saudara jangan malas. Jangan buang hidupmu dengan cemar. Jangan buang hidupmu dengan dosa. Jangan buang hidupmu dengan hal sia-sia. Jangan sibuk untuk hal yang tidak penting. Saya kadang-kadang stres kalau lihat rapat terus bahas hal gak penting. Ngapain rapat bahas hal tidak penting? Bahas hal esensial. Bahas hal kunci. Setelah itu jalankan dengan setia. Maka saudara harap saudara benar-benar berjuang untuk bangsa ini. Benar-benar tidak biarkan satu hari lewat tanpa saudara mati-matian berjuang untuk bangsa ini. Dan jika Tuhan berbelas kasihan, mungkin di waktu kita berjaga, Tuhan akan memberikan prinsip Kristen mengakar di seluruh Indonesia. Mungkin, siapa yang tahu? Mungkin iya. Dan jika ia berbahagialah kita. Jika tidak, jangan tidak bahagia. Karena yang kita kerjakan tidak mungkin sia-sia. Jika bukan di dalam my watch hour, bukan di dalam waktu jagaku, maka waktu jagaku akan aku pergunakan dengan sesetia mungkin. Sehingga penjaga berikutnya dapat mewarisi pekerjaan yang baik yang aku siapkan untuk mereka. Nah, saudara punya tugas berjaga di zaman sekarang. Dan saudara punya tugas mempersiapkan penjaga berikut, yaitu generasi di bawahmu. Generasi pemuda, generasi remaja, generasi anak-anak di gereja ini. Maupun anak-anak di keluargamu. Anak-anakmu belajar apa dari engkau, hai orang tua? Hei papa mama, mereka belajar apa dari engkau? Hei orang-orang dewasa di gereja. Anak-anak muda, remaja dan sekolah minggu belajar apa dari kita? Biarlah kita meninggalkan dosa kita. Kita meninggalkan cemar kita. Dan kita menjadi orang-orang yang serius memperhatikan jam jaga yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam generasi ini, aku mau berjuang. Di dalam mempersiapkan generasi berikut, saya mau berjuang. Dan saya mohon Tuhan, izinkan aku lihat engkau mempraktekkan belas kasihan-Mu. Sebab kami sudah sangat menyakiti hati-Mu. Namun engkau menunda penghukuman-Mu sampai bergenerasi-generasi kemudian. Sekarang bolehkah kami memohonnya Tuhan? Jika kami melakukan hal yang baik sekarang, bolehkah engkau mengingat generasi selanjutnya? Generasi anak-anak kami, generasi cucu kami, generasi ketiga dan keempat setelah kami. Maukah Tuhan mengingat mereka dari perjuangan, jerih lelah, dan apapun yang Tuhan izinkan kami kerjakan saat ini. Mari minta seperti ini. Tapi saudara bagaimana meminta kalau kita tidak kerjakan apa-apa? Pada waktu kita jaga, kita lalai. Pada waktu harusnya kita setia, kita tidak setia. Pada waktu harusnya kita kerja baik-baik, kita biarkan iblis mengambil waktu kita. Maka saya minta hari ini kita semua bertobat. Kita semua datang ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan, jika aku mau memperjuangkan Injil-Mu di generasi ini, jika aku mau memperjuangkan kebenaran-Mu di generasi ini, mohon perhatikan generasi setelah kami. Berikan belas kasihan kepada mereka. Extend your mercy towards them. Berikan belas kasihan-Mu sampai generasi ketiga dan keempat dari orang-orang yang sedang belajar mengasihi Engkau dan menjalankan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon, kami yang sudah pernah menyakiti hati Tuhan, kami memohon Tuhan memberi belas kasihan secara limpah. Kami ingin menjadi orang-orang yang dari keadaan penyembahan berhala, bertobat menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang menjalankan setiap perintah-Mu. Kami ingin menjadi orang-orang yang berjaga-jaga di generasi ini dan kami ingin mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan saat ini. Dan kami mohon jika Engkau berkenan akan usaha kami, berikanlah belas kasihan-Mu juga kepada generasi setelah kami. Kami rindu bangsa ini diberkati oleh belas kasihan-Mu. Kiranya belas kasihan-Mu dicurahkan bagi bangsa ini. Bagi generasi yang ketiga dan keempat setelah kami. Kiranya Engkau mempertahankan iman supaya terus ada di dalam generasi demi generasi setelah kami. Tuhan berkati kami di dalam belas kasihan-Mu. Tuhan tolong kami di dalam mengerjakan pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.